Aida Dayana dengan NIM 0506222216. Saya dari kelas manajemen 2E. Dalam video kali ini merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah kewarganegaraan. Pada tugas kali ini saya akan membuat video dengan tema pajak atau pasar yang sangat berkaitan erat dengan interaksi sosial. Di sini saya juga akan membuat penjelasan apa itu pasar tradisional. Kenapa sih saya membuat video dengan tema pasar atau pajak? Karena ayah saya merupakan seorang pedagang, jadi saya memutuskan untuk membuat video kali ini dengan tema pajak atau pasar. By the way, karena di pajak itu berisik, jadi saya akan membuat penjelasannya itu melalui voice over atau juga dari video terpisah seperti ini. Karena di pajak itu sangat berisik, jadi tidak memungkinkan. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Bye-bye. Manusia tidak pernah luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari berinteraksi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan pastinya akan membutuhkan orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial juga pasti banyak terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kita berinteraksi kepada kedua orang tua kita, kepada teman kita, atau kepada orang lain, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu interaksi sosial? Pastinya tahu kan? Nah, jadi interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu ataupun kelompok untuk menjalin sebuah hubungan, baik itu hubungan pertemanan, hubungan diskusi, hubungan kerjasama, ataupun hubungan-hubungan lainnya yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pula ciri-ciri interaksi sosial, yaitu yang pertama, adanya dua orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung. Yang keempat, yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Selain itu, interaksi sosial mempunyai syarat untuk terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu ada kontak sosial, yaitu suatu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Yang kedua ada komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Selain itu ada juga bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama ada asosiatif. Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, satu, kerjasama. Kerjasama terbentuk antara masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok untuk mengurangi, mencegah, dan mengatasi ketegangan dan kekacauan.
Proses akomodasi ini dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu coercion, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Yang kedua yaitu kompromi, merupakan suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi merupakan cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Yang keempat ada arbitration, yaitu cara mencapai kompromis dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang berkedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai. Yang kelima ada adjudication atau peradilan, merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Yang keenam ada stalemate, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju atau mundur. Yang ketujuh ada toleransi, merupakan suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal. Yang kedelapan yaitu conciliation, merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses untuk menunjuk yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang keempat ada akulturasi. Proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Ada juga disosiatif. Disosiatif ini merupakan interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu persaingan atau kompetisi. Adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau bentuk fisik di pihak lawannya. Yang kedua yaitu kontravensi. Merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi ini antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu konflik. Merupakan proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Nah, ada pula masalah-masalah dalam interaksi sosial yang dapat memicu konflik sosial. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya secara logis akan mengalami berbagai permasalahan. Di antaranya permasalahan tersebut seperti silang budaya, apakah antara sesama budaya lokal maupun dengan budaya yang datang dari luar. Pada abad ke-21 ini yang dikenal dengan era transparansi atau era lintas batas atau globalisasi,
yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berdampak pada perubahan perilaku sosial masyarakat. Nah, salah satunya yaitu pasar. Pasar merupakan tempat yang paling banyak terjadinya kegiatan berinteraksi, baik itu tawar-menawar, jual beli, atau hanya sekedar menanyakan harganya saja. Nah, pasar paling banyak di Indonesia yaitu pasar tradisional. Nah, pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Masyarakat tidak hanya menjadikan pasar sebagai tempat jual beli saja, melainkan juga sebagai sumber nafkah sehari-hari. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki pasar dan jumlahnya pun tidak sedikit. Bagaimana sih sejarah asal mula terbentuknya pasar di Indonesia? Pasar terbentuk karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli, juga karena menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan dan menimbulkan kesepakatan antara keduanya. Selain itu, pasar berdiri karena keinginan masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan hidup. Pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen atau penjual kepada konsumen atau pembeli. Awalnya, transaksi di pasar dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang yang diinginkan. Pertukaran dapat berlangsung di berbagai tempat, namun lama-kelamaan terjadi kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi untuk melakukan barter. Dan semakin berkembangnya zaman, akhirnya transaksi di pasar menggunakan mata uang, sehingga orang membeli barang yang disepakati menggunakan mata uang tersebut. Dalam hal ini, pasar berfungsi sebagai bentuk atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dilihat berdasarkan sejarahnya, pasar tradisional ada dan diperkirakan hadir sejak zaman Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-5 Masehi. Pasar tradisional pada zaman ini diawali dengan sistem barter. Contohnya seperti kebutuhan barang sehari-hari dengan para pelaut yang datang dari Tiongkok. Pada saat itu, para pedagang menjual dagangannya di atas tikar dan melakukan transaksi tukar-menukar dengan barang. Dan pada waktu itu, pasar bukan hanya sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dan juga kaum bangsawan. Pasar tradisional menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai adanya transaksi secara langsung. Biasanya ada proses tawar-menawar. Biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai yang kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lainnya. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue tradisional dan barang-barang lainnya. Umumnya, pasar terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pada dasarnya, bergerak pada sektor informal, oleh karena itu, setiap orang memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut. Untuk bekerja di tempat ini, tidak dibutuhkan syarat-syarat khusus. Tidak seperti bekerja pada sektor formal. Bekerja di sektor informal seperti pasar, pekerja yang dibutuhkan yaitu pekerja yang memiliki kemauan yang keras, ulet, tidak mudah putus asa, dan sedikit modal untuk merintis usahanya. Pada dasarnya, pasar tradisional, para pembeli dan penjual bertemu secara langsung atau tatap muka untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Sebelum kesepakatan itu terjadi, biasanya pedagang menawarkan barang dengan harga tertentu.
sedangkan pembeli akan menawar dengan harga yang relatif lebih murah atau dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam proses tawar-menawar tersebut, dituntut kompetensi dari masing-masing dari kedua belah pihak tersebut. Biasanya, penjual memilih untuk bertahan pada harga yang telah ditawarkannya kepada si pembeli, sedangkan pembeli dengan kecerdikannya dapat menawar dengan harga yang serendah mungkin. Nah, kegiatan itu akan terbangun sebuah kesan akrab antara keduanya. Selain dijadikan sebagai tempat jual beli dan tempat bertemunya masyarakat, pasar juga dijadikan sebagai tempat berpolitik dan untuk bertukar informasi penting pada waktu itu. Nah, sekitar abad ke-12, peradaban Islam hadir di Nusantara. Saat itu, pasar digunakan sebagai salah satu tempat untuk berdakwah oleh para ulama. Selain itu, oleh peradaban Islam, pengaruh Barat juga mulai hadir di Indonesia dan menjadikan pasar menjadi komoditas politik dan komoditas ruang. Komoditas politik dalam hal ini mengarah kepada orang yang berkuasa atas pasar kala itu. Sedangkan komoditas ruang dalam hal ini pasar tidak lagi dimaknai sekedar sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual, namun dimaknai sebagai tempat untuk mendapatkan uang. Setelah Indonesia merdeka, pasar tak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, namun pasar sudah dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat untuk menggantungkan hidupnya. Terutama pasar tradisional. Pasar tradisional sudah sejak lama memegang peranan penting dalam menjalankan dan menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fungsi penting pasar tradisional selain sebagai tempat produk-produk milik masyarakat lokal atau sekitarnya, pasar tradisional juga merupakan tempat lapangan kerja bagi masyarakat. Seperti hasil dari petani dapat dibawa ke pasar secara langsung. Nah, salah satunya yaitu ayah saya yang berprofesi sebagai pedagang, lebih tepatnya pedagang penjual ikan basah yang berjualan di salah satu pajak atau pasar di Medan, Sumatera Utara, Jalan Cempaka. Biasanya masyarakat di sini menyebutnya yaitu pajak atau pasar Perumnas atau bisa disebut pajak rakyat. Baiklah, sekian video saya mengenai pajak atau pasar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan apabila terjadi kesalahan informasi, saya mohon maaf. Dan juga apabila terjadi kesalahan saya dalam bertutur kata, saya mohon maaf juga. Baiklah, saya tutup video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.